وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama dan guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, dan memang Rasul sendiri menitik beratkan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk memuliakan akan para alim ulama. Dengan hadis Rasul katakan akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakanlah ulama akan para ulama fa innahum indallahil kurama, karena sesungguhnya mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Hidup mereka ataupun mati tetap kita muliakan. Lebih-lebih mereka setelah meninggal dunia. Keliru waktu hidupnya, setelah mati ditinggalkan. Tidak. Akrimul ulama, muliakan ulama kata Nabi. Karena mereka itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. Para tokoh masyarakat yang Allah hormati, terlebih yang Allah hormati keluarga, utamanya keluarga almarhum, keluarga kami. Kenapa ulah sebut keluarga kami? Karena ini keterkaitan juga hampir satu kampung lawan kami. Almarhum orang sana, dan juga sakawan lawan arwah kayu ulun ngaji waktu di Mekah. Nah, ini sedikit. Makanya waktu ulun begitu mengajar di Raha, Nini di sini, Bini Sidin ancap mencari ulun, mambilu ulun ke Raha. Kebetulan di Raha ulun tempat nang ulun guring itu ujar sidin, di sini dulu juga kami berdiam di Raha. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, jadi keluarga di sini ini banyak keluarga nih. Mungkin bubuan Samarindo juga datang lah. Gini, anak cucu beliau nih, anak beliau cucu-cucu nih. Nah, ini karena kita merasakan tadi anak cucu alhamdulillah baku kumpulan ini duit, alhamdulillah. Itu satu keberkahan, dan itu merupakan satu kenikmatan. Untung punya kai alim, dan dengan berkat kaki-kaki yang alim ini dipelihara anak cucu. Ujar Nabi, yuhfazul awladul awlad bi ta'atil ajdad. Dipelihara anak cucu yang di belakang ini, orang-orang saleh itu dipelihara anak cucunya bi ta'atil ajdad. Kalau ada ajdadnya itu kaki datunya itu orang-orang saleh. Asal anak cucu ini masih berjalan di jalan seperti kai dan datuknya itu, akan dipelihara. Itulah yang seringkali diamalkan oleh para sahabat salat. Habis salat lihat ada anak di sampingnya, begitu lihat selesai salat lihat anak salat lagi, begitu selesai salat mau berhenti lihat anak salat lagi. Sang anak bertanya, "Hai Abah, kenapa?" Ujian nang Abah, aku tadi ingat nakai hadis Nabi, dipelihara anak cucu ini dengan berkat ta'atil ajdad. Ajdadnya itu kaki dan itu ada orang saleh. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu kita pun mengenang bagaimana sejarah di dalam Al-Qur'an di Ashabul Kahfi. Nang wa kana abuhuma salihan adalah wa kana jaddu ma'asabi min jihatul salihan. Bagaimana ada dua anak yatim yang cerita Nabi Khidir, sedangkan yang dinding rumahnya diangkat oleh Nabi Khidir. Ternyata apa? Untuk apa kata Nabi Musa? Kita kada diupah orang ini. Di kampung ini kita menjamu sekampungan pamalar. Untuk apa? Oh, jangan ujar Nabi Musa diam. Jangan bertanya. Ujar Nabi Khidir. Kau akan tahu nanti. Kenapa diangkat rumahnya? Karena di bawah rumahnya ini anak yatim ini tersimpan perbandaraan harta karun jorong bari. Pada zaman Nabi Musa belum ada karun. Sudah karun sudah entah hidup atau mati belum gelis sejarah.
Nah ini kenapa? Karena dengan berkat kana jadduhuma salihan adalah jadduhuma as-sabiq wa kana abuhuma di Al-Qur'an. Tafsirnya wa kana jadduhuma as-sabiq min jihatil adalah kakinya yang ketujuh. Jauh kainya ketujuh. Kalau ketujuh itu apa karena kai ketiga mbah kai detuk medetuk tok mbah tato. Nah kata awal lagi itu nyambat. Nah ada awal lagi nyambat. Min jihatil malah dari jihad bukan jihad abah. Ada salihan jadi orang saleh. Maka anak cucunya tadi dipelihara. Asalkan anak cucu jangan menyimpang. Apalagi berkumpulan untuk membina kubur semacam ini. Insya Allah hartanya akan diberikan harta yang berkah. Ya harta itu penting, harta berkah. Harta berkah itu ya berbarakat. Dia merasakan, orang lain dia merasakan. Bukti merasakan berkat nih bisa bawa kumpulan. Kebetulan bukan dagangnya banyak kan yang dagang juga tapi pamalar. Malah benar dagang banyak pamalar juga. Karena mengatakan hujungan tuh bang ngalih mencari salawi. Nah ini alhamdulillah. Ini mana ini Pak Jawinya datang nih. Wah ada nih oh ya nih. Ini sekumpul behir ini. Ini rancak lu bangkai ya. Nih. Nah banyak nih. Bukan Haji Ansari datang kah? Haji Ansari, Haji Salim. Hafal malimnya ulun sebentahun disuruh ulun ini. Waktu ulun masih diam di Raha. Berangkat sama Rindo. Oh. Berangkat ke sana setengah bulan teranya Pak Haji mau noleh. Sana pada Haji Abdullah ngomong guring. Mudah-mudahan beliau dapat rahmat Allah ya. Anak ulun masih 8 bulan waktu itu ke Samarinda. Terus wajahnya jauh Samarinda jualnya. Guring di wadah Pak Haji Abdullah anak sini. Alhamdulillah. Nah, ini kalau ada orang saleh itu ada keberkahan. Asal sekali lagi anak cucunya bisa menjaga. Nah ini kita harapkan mudah-mudahan juga di anak cucu ini, anak cucu cicit kenapa? Karena ada kembali meneruskan akan dakwah beliau nang dikubur ini. Insya Allah kalau ada orang saleh, anak cucunya tuh jalan mondok belajar lebih cepat daripada orang lain. Kalau jadinya lebih cepat ketimbang orang biasa. Karena doa-doanya itu. Doa-doa dari datu-datunya itu. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sya'ban sudah. Boleh dikatakan bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ayat yang memerintahkan bersalawat yang hampir setiap Jumat dibaca oleh Bilal bahkan khatib yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun bertepatan bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu bulan Sya'ban dikatakan juga bulan bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Abu Yamaliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Apa yang tertara hikmah yang terkandung di bulan Sya'ban? Di antaranya adalah ayat yang perintah salawat, ayat yang memberitakan dan mengagungkan keistimewaan Rasul Muhammad SAW tentang bersalawat Nabi itu diturunkan ayatnya tepat bulan Sya'ban. Baru kemarin kita merayakan bulan Rajab, Isra Mi'raj Rasul Muhammad SAW. Banyak kisah dalam Isra itu, di antaranya kita melihat bagaimana di dalam antara Nabi berjalan Mekah menuju Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan mencium bau seorang yang salihah, seorang waliyah, kuburnya Siti Masyitah. Padahal di Mesir Nabi jalan jauh dari Mekah menuju Palestina itu jauh. Kuburnya yang berada di Mesir bahkan wafatnya telah lebih 2000 tahun. Karena antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu kurang lebih 1500, kurang lebih 1700 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu lebih 500 tahun, ada 600, ada macam-macam ditafsir. Oleh karena itu dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad berkisar lebih 2000 tahun. Kubur Masyitah. Masyitah ini bukan nama beliau. Karena Masyitah itu dalam bahasa Arab, belajar nahwu Arab itu tukang soro ini namanya. Maaflah kalau nama Masyitah itu bapak.
tukang sore. Boleh ya. Masyitun, masyitani, masyitatun. Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Ad-Durrul Bahiyah. Jelas kitabnya kan pada ulama mengarang kan. Bukan ulama mengarang, Imam Nawawi mengarang. Dikatakan nama Siti Masyitah itu adalah Siti Fannah. Fannah nama beliau. Nah, Fannah itu ulun ngerti tahu lain panah, Fannah. Ini bidang bahasa Ibrani Suryani ulun ngerti tahu bahasanya. Karena kayak mamanya Nabi Siti Maryam, Hannah waladat Maryam, Hannah Mama Sidin waladat melahirkan Maryam. Maryam mamanya Hannah. Ini Siti Fannah. Tercium bau Siti Fannah ini dari kuburnya di Mesir. Nah, ini menandakan begitu agungnya seorang yang salihah. Sepakat ulama Siti Masyitah itu bukan nabi, bukan rasul. Paling tidak wali. Karena nabi dan rasul kada dia bibinian. Nah, dengan mempertahankan keimanannya dia orang saleh, tercium masih bau harum semerbak kuburnya. Jadi keberkahan itu ada. Oleh karena itu hadir kita hari ini, kita yakin yang kita peringati hari ini, beliau ada seorang yang saleh. Mudah-mudahan hadirnya pian sebertaan lebih keluarga yang membuat acara hari ini, mana tergolong orang-orang cinta akan orang saleh. Dan hal demikianlah yang diandalkan oleh Imam kita Syafi'i. Pada Imam Syafi'i kita kenal bagaimana 7 tahun hafal Quran. Beliau kalau beribadah belum puasa membaca Al-Quran adalah 60 khatam. 60 khatam, 30 malam, 30 siang. Dan semua 60 khatam itu dibaca beliau kullu dzalika fis shalah. Semua itu dibaca waktu salat, bukan di luar. Kita kikir Bapak. Khatam tamat. Apalagi waktu salat 60 khatam setiap Ramadan beliau khatamkan 60 dan semua itu waktu salat. Keilmuannya luar biasa. Sekarang kita ibadah ala Syafi'i. Berapa saham Imam Syafi'i ini? Kalau di situ kan berapa duitnya nih? Artinya berapa amalnya? Berganda. Nah, walaupun demikian kealiman Imam Syafi'i, walaupun demikian begitu beliau seorang yang saleh ahli ibadah. Malamnya dibagi 3. Sepertiga untuk tidur. Jadi malam jadwal gitu orang. Sepertiga tidur. Sepertiga untuk ilmu. Sepertiga untuk salat. Bagaimana alim Syafi'i? Punya guru alim, mujtahid, imam Malik. Beliau sendiri imam. Dia apa? Punya murid imam lagi. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, biasa. Tiga-tiganya beliau. Gurunya imam Malik, muridnya imam mazhab Imam Ahmad, beliau sendiri imam mazhab. Dengan kealiman demikian beliau, dengan kasar mereka tetap beliau mengandalkan. Sebagai pelajaran kita cinta akan orang saleh. Padahal luar biasa sudah. Dengan ungkapan syairnya, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta akan orang saleh, kata beliau, walastu min, walaupun aku bukan dari kelompok orang saleh. Itu hanya ketawadukan beliau. Aku cinta orang saleh walaupun aku belum jadi orang saleh. Padahal nyata orang saleh. Mendengar demikian didengar oleh murid kesayangannya, seorang Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab. Dengar ungkapan gurunya, sang murid menjawab. Suara orang bahari antara murid dan guru. Termasuk rajulani tahaba fillah, 2 orang laki-laki yang bercinta-cintaan karena Allah, dia akan mendapatkan kenaungan yaumul qiyamah. Tuhibbus salihina wa anta minhum. Kau cinta akan orang saleh, padahal engkau sendiri adalah orang saleh. Sidin orang saleh, cinta akan orang. Kita walaupun orang salah, yang penting cinta orang saleh. Insya Allah dikumpulkan dengan orang saleh. Karena yuhsyarul mar'u yaumil qiyamah ma'a man ahab, kata Nabi. Nanti hari kiamat seseorang dihalau satu orang yang dicintainya. Kemana arah cintanya? Cinta kita harus dialamatkan. Kita pasti ada bisi cinta, cuma alamatkan kemana cintanya. Tanamkan kepada kita sendiri, anak cucu kita, cinta orang saleh. Nah, di kampung sini ada kubur orang saleh, tanamkan. Mungkin dari dulu ngaji-ngaji di sini matian sudah, tapi mungkin masih ada yang hidup.
Wariskan sejarah di kampung ada tuan guru besar. Wariskan di rumah-rumah ada gambar sidin. Gambar siapa tuh bah? Itu orang pasti bertakon nggak? Tuh gambar tuan guru kita di Kubah. Dulu kalau ada orang hari raya di kampung-kampung pasti aku bertuan guru dulu bukan? Aku berkuitan kok tuan guru. Sekarang mulai kurang. Ya aku berkuitan alhamdulillah masih. Tapi tuan guru di kampung nama berjasa itu nah merintis di kampung tuh nah mengajar akan keislaman tuh nah kurang di ziarahi. Takutnya di sini nah. Tapi Pak kurang lah. Banyak lah, ya ada banyak lagi ziarah. Dulu orang masing-masing rumah sebelah berziarahan ke rumah tuan guru. Bahkan habis kawin, ziarah ke sini dulu hanya ke Palampayan. Masuk tuh waktu buyut min Abu Abiha datang ke rumah lewat pintunya. Biar ke Palampayan bagus, siapa salah. Cuma tuan guru di kampung nama memadahkan pada tu Palampayan tuh nah, menyambung kajian dari tu Palampayan tuh nah. Nang sabila segalanya terapirkih ibadah Imam Syafi'i itu nah tuan guru di kampung lalu kita kenal dengan itu Palampayan sekali kampung ditinggalkan ini kurang tepat ini kurang tepat kita apalagi anak cocok di orang kampung dia ngajak nyambut kayak itu leh untuk melanjut nijah ke Jawa ke Wali Songo aja kubur kuitan kada ilangi aja orang tuh jarang aja kuitan kada bepaden seorang cuma nang kurang disinggung bailang dikubur tuan guru di kampung dan hidupkan kembali tanamkan kepada Rasulullah cinta ulama apalagi nyata sudah sin bakubah bukan bakumbah ini jual harga sedikit kadang perlu dikutip akan datang tuh guru Medi catat manakibnya sedikit apa yang agar tahu ini guru ono tak kisah ulun waktu sini meninggal begirap segala kan itu kada di zaman politik tuh ini begirap bisa politik karena kan orang banyak tangan bisa kontak tuh wali sana aja sih bubuhannya juga anda kibannya dulu ya sih wali pas pada bubuhan walas batang kesusun bagi duit sekalinya dulu tidak ada demikian kalau begirap bakaramat bisa bakaramat bukan bakarami ada ini walau supaya di kampung abel-abel anak cocok nih nah ini keluarga bang lu minta apa lah kan lu mau dijarin di situ suruh nini beri juga ini lu sini asal pulang kampung ada nah tadi jaga bujur-bujur kali ini awak berikan nggak buahnya yang duduk kan nenek insya Allah anda boleh toko anda tutup dan kemudian apalagi ada anak buah menunggu begini insya Allah diganti keberkahan anda karena ujian Nabi birru aba'akum tabirrukum abnaukum baktilah kamu kepada orang tua kamu pasti beri anak bakti berkah hidup di antara jalan supaya dapat kita harta kita itu berberkah berbakti kepada orang tua dan kepada pendahulu kita insya Allah berberkah harta kita nah biar kada sugih tapi cukup ini ada je sugih kada cukup biar aku mana sugih kada cukup atau kada sugih tapi cukup mana aku nya itu ala biyu di mah nah akun keduanya katanya amal keduanya kita takut di bahasa Arab pulang akun masuk surga akun masuk neraka akun masuk surga masuk neraka sekali keduanya tetap keduanya ya nah kembali nah ini orang alim Sidin walaupun pensiun tetap amasi negara pensiun. Itu hebatnya ulama. Berapa orang yang dilajari beliau terlebih ceramah orang amalkan beliau dapat terus. Apalagi punya murid yang beliau ajarkan kitab, murid mengajarkan lagi kitab. Oleh karena itu amal yang berganda. Punya murid satu aja nang alim. Nang satu ini malah jarang pulang atau 10 jarang lah. Satu malah jika murid bisa murid 10 daripada 1 kali 10. 10 ini bisa murid pulang 10 berapa pulang aduh sana banyak 10 itu non alim 10 bisa murid 10 pulang lain nang cara mah nang dengaran gini ini nang bujur berputar samnya betoko bujur istilahnya kan betukonan itu nang bisi majelis seorang itu kan betukonannya walaupun kecil-kecilan nah nih terus berganda itulah keistimewaan ulama
Oleh karena itu Rasul katakan di dalam hadis, idza mata ibnu adama in qata amaluh illa min thalathin. Lamati an manusia, nah ada manusia itu belum mati. In qata amaluh, putus amalnya. Bujur. Amalnya siapa? Amal nang mati. Mati dah, mati kan. Bamal lagi mati pada. Nah ini padahal kan kita berkirim amal kepada orang mati kada sampai. Hadisnya ini luput. Tadi hu-nya itu kemana? Bila mati anak Adam putuslah amalnya. Amal siapa? Nah mati. Sekalnya kalau orang adalah hadisnya. Kalau orang berkirim ke orang mati kada sampai pahalanya. Kan itu taksiluhu memaham sudah. Hu sedikit ya. Salah hu-nya. Bah, dia nah, arti hu-nya dia mirip hujan labat berapa titiknya? Salah membedakan, banyak aja salah. Titiknya 3 aja. Kepadanya 3 lah. Cuma bahasa Arabnya itu 3. Berapa titiknya aja? Titiknya tahu akan orang. Bukan titik hujan. Berapa titiknya? 3. Mau titik hujan banyak kah? Nanti apabila mati anak Adam hujan Nabi in qata amal, putus amalnya. Amal yang anak Adam yang mati. Jangan dijadikan dalil bahwa amal orang hidup kada sampai orang mati. Keliru mau hadis itu. Itu pun yang Nabi anak Adam yang mati diputus amalnya. Itu pun ilamin salasin. Ada 3 yang masih bisa berfungsi amal hamba tadi, anak Adam tadi kalau mati tetap ada yang masih berfungsi. Pertama, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Artinya bersedekah itu terus yang disedekahi tadi, tempat tadi masih jalan. Selama dijalankan orang terus amalnya mengalir. Sedekah jariyah. Tapi ini pintar-pintar juga bersedekah nih. Jika orang bersedekah jariyah itu di mana sedekah jariyah yang tepat? Hanya tuh punya harta tuh sealim juga. Punya kadalim betul orang alim. Supaya harta kita yang kita sedekah itu lebih banyak putarannya. Sama dengan anda orang duit di mana toko yang layak. Asal bisa toko. Jadi di tengah pasar cari tempatnya hok. Orang pasti lewat situ, kada awang pada lewat situ. Cari. Nah kalau sedekah tadi misalnya pian bangun musallanya di kampung, sembahyang berjamaahnya maghrib lamun subuh aja, isanya berduanya, terus terkadang mau hari hujan imamnya sekongannya, imam sekong, ajan sekong apa? Sekong itu nih orangnya, kada banyak, musallanya besar pian bangunakan, ya kada banyak lah, tetap amal jariah ada sembahyang, tapi pian tukupian kada banyak orang nang belanja. Tapi kalau pian anda di tengah orang banyak, musallanya sama seperti itu, modalnya sama. Tapi yang menyembahyangkan banyak orang yang bersak bahkan 5 waktu. Berarti pian tukupian banyak di amalnya. Perlu. Ini perlu tahu kita perlu alim. Apalagi pian nukarkan tuang guru tupi, itu kenapa tupi sini? Jatuhkan tapi bihais kayak ngomong maknona. Wah. Umpanya sini himung tarus sepang. Sembahyang sini dengan asa anak. Wah, ya kalau pasti deh. Bah tasbih tuh enggak tapi naharat nah. Tasbih apa aja? Ada naharat lagi. Di mana? Tasbih jusur. Wah, ini udah tahu nih. Udah tahu ini nih. Anu melihat di rumah ada kana. Itu melihat aja lah, jangan mengambil. Tasbih jusur namanya ini. Nah. Ya, kembali. Bari tasbih fuqaha, tasbih fuqaha aja. Jusur namanya ada. Itu hanya ada bijinya itu di tengah laut namanya. Kayunya itu. Nah, kembali. Oh kan tasbih pian beri orang tasbih. Orang ini mah pulkah, mending plastik Cina dah. Tasbihnya Cina, kopiahnya Cina. Nyolok hala Cina. Surbannya Cina. Nah murah terus Cina murah. Motornya Cina terus ini terlalu ke Cina-Cinaan ini. Kan benar tasbih Cina kalau plastik. Nah itu kan larang pukah nah. Tapi balik kita tasbih jusur wali menjemah no panya nah. Nang bejikan nasibnya karasaan. Nah, Allah kata kalau sekali habis. Pasti lain Pak. Ibadah itu perlu dihiasi.
Tempatnya bersih, harum. Ya kah? Nabi ibadah itu jangan pakaian yang biasa. Orang-orang saleh boleh ibadah, pakaiannya diganti yang baik. Kita amun tolak hanya tapi biasa. Sembahyang di rumah tapi namun orang gajah duduk kaulah. Gajahnya aja tak duduk. Tapi masih banyak mana jaga duduk daripada yang lain pada gajah duduk. Nah, tadi kembali sedekah jariah. Penting nih. Ini supaya umat Islam ini cerdas. Nah, jadi sedekah tuh lihat. Pertama sedekah jariah. Yang kedua ujar Nabi, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat. Atau beliau pernah mengajarkan ilmu, tapi ilmu itu yuntafa'u bih, diambil manfaat oleh orang. Nah, sedekah ilmu. Makanya Imam Ali waktu ditanya sekelompok orang dalam kitab Usburiyah, di awal diceritakan bagaimana sekelompok orang mendengar hadis Nabi. Ucapan Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah gudang ilmunya. Aliyun pintu gudangnya itu lawangnya di sini Ali. Hendak masuk ke gudangnya tuh lewat Ali dulu. Mendengar Sina Ali ini pintu gudangnya, sekelompok orang Khawarij ada sedikit hasut dengan Sina Ali. Wah, kayak apa gadang Ali ini? Kalau ada 10 orang, kita potongnya sepalis barengan orang ingat juga. Kita tes bang 10 ini lain-lain pertanyaan yang sama, ya kah? Apabila jawaban sama, Bapak. Tapi alasannya kabelnya sama, berarti kada hebat. Awas, betul itu alasannya. Tapi kalau jawabannya sama, pertanyaan sama, jawabannya sama, alasannya lain-lain, berarti hebat Ali ini. Kita bergilir aja, besok di kampung, kita mesti konglok. Udah nanti kan bergilir, kita jawab kita catat karena Ali datang situ. Waisna Ali bertakun, kenapa? Mana afdal, ilmu atau harta? Mana istimewa orang punya ilmu atau punya harta? Waisna Ali, afdal istimewa orang punya ilmu ketimbang punya harta. Apa buktinya? Apa dalilnya? Ilmu warisan nabi-nabi. Kata beliau, harta warisan bubuhan Karun dan Fir'aun. Ya, boleh sikong catat. Datang pulang pertanyaan, pada bergilir. Datang pulang Waisna Ali, lembut takun. Mana afdalnya ilmu atau harta? Waisna Ali, hebat ilmu berharta. Tetap sama. Hebat ilmu daripada harta. Di mana istimewanya harta, ilmu daripada harta? Kalau ilmu jasidin, ilmu nama menjaga kita. Tapi kalau harta kita nama menjagai kita. Motor sebuah sebelum datang truk nih. Bisa motor truk 20 sebutingnya datang, padahal 19 sudah datang. Mana sebutingnya? Gara-gara yang sebutingnya kada guring semalaman. Apalagi 19 datang sebuahnya mungkin ay. Mati tak kajut tidak mungkin ay. Ambung oleh harta nanda. Hatinya kada dijaganya oleh harta. Ka ilmu yang menjaga kita. Harta kita menjaga. Boleh kok. Lain-lain coba hebat Ali. Datang mula segong, Ali, Sina Ali, mana hebatnya ilmu dan harta? Hebat ilmu. Di mana dalilnya? Ilmu kalau disedekahkan bertambah. Kalau harta secara lahiriahnya disedekahkan secara lahiriahnya lah, dia akan pasti berkurang. Kalau disedekahkan berkurang. Tapi kalau harta disedekahkan, ilmu disedekahkan bertambah. Pertama tadi ilmu tambah ingat, pun amalnya berganda. Ketimbang hebat ilmu. Wahasil sampai 10 baru mengakui hebatnya Sayyidina Ali. Hebat tentang ilmu tadi. Sedekah dengan ilmu. Oleh karena itu kata Nabi, sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah seseorang yang punya ilmu. Dia punya ilmu, ya ta'allamul mar'u ilman. Afdalus sedekah ayat ta'allamal mar'u ilman summa 'allamahu. Nah, An-nasa au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling afdal ilmu itu pada paling afdal sedekah itu Nabi ilmu. Seseorang mengetahui ilmu, setelah diketahuinya ilmu itu lalu diajarkannya. Berganda. Seperti almarhum. Ngajar kan? Nah, ngajar. Bukan di kampung kan kalau dari insiden. Nah, itu dengan ilmu.
biar bisa belajar Fatihah, belajar salat dengan baik, ilmu. Dan berarti kalau kita belajar sidin ilmu itu berarti kita sebertahun pernah belajar itu murid sidin. Nah ini pulang nih. Murid ini supaya berberkah ilmunya, jangan lupa begitu guru meninggal hilang. Jangan. Paling kada haul, mudah udah hadir, kirimi beliau juga. Karena guru itu lebih daripada orang tua. Kita melihat bagaimana Sayyidina Ali Karamahullah mengungkapkan tentang begitu mengagungkannya ilmu beliau. Karena beliau memang orang alim. Uji Sayyidina Ali, ana abdu man alamani walau harfan wahidan in syaa ba'a wa in syaa a'taqa wa in syaa istaraqa. Aku menjadi budaknya orang yang melajari aku walaupun satu huruf. Ini alif, ini hamzah bungkuk. Ini alif, ini hamzah. Satu huruf ya. Aku jadi muridnya. Walau harfan wahid, walaupun satu huruf. Kalau guruku hendak menjual, jualnya aku budaknya, Bang. Kalau hendak dimerdekakannya terserah sidin. Atau istaraka dijadikannya budak lagi, terserah beliau. Itu begitu hebat di sana alim mengagungkan kepada orang-orang yang alim yang mengajarkan akan beliau. Ini perlu kita. Tadi di kampung sini aturan ini tadi sekadar keluarga walaupun kena hanya anak cucu sini suku-suku kita ada. Jangan buat cupnya. Namulah wadai ke barangnya apa dulu barangnya. Atar apamnya. Kayak gue sekumpul tadi, nalain dulu rasa bang, berkat guru sekumpul, ya kah? Nah lalu ada mengenal dengan Nabi, mengenal Maulid, lalu masing-masing orang. Kenapa? Orang merasa berjasa beliau. Masih di kampung ini tahun dunia ini bisa menyembelih nih. Ini menyembelih siapa kalau ada bujur orang kampung, nama-nama pian lah, supaya ilmu napian pada jelas ini itu berberkah. Ini nang banyak kita kurang-kurang perhatian. Jadi Sayyidina Ali tadi satu huruf dia guru. Hendak dijual sidin dah. Dan aku dijual lah. Mana aku jual? Mana jual guru? Bukan beli ke kampungnya ada yang munduk. Itu kita melihat bagaimana hebatnya Sayyidina Ali dan mengagungkannya akan ilmu. Nah ini kita murid-murid sidin. Nah ini perlu mengenang jasa-jasa orang dahulu itu. Nah supaya kita dapat ilmu berkah. Oleh karena itu sekali lagi anak cucu ini yang penting. Nah bagus alhamdulillah kubahnya sudah, ya kah? Nah tinggal tadi barakat-rakat. Jangan sekung aku terbanyak aja. Enggak, jangan. Kalau ada yang digajin kayak itu bang, sanut aja budi pada aku aja sekitarnya. Jangan bihirian ya bapak. Jangan kapin mengunting pahalanya pasti kan bihirian. Pahalanya terbanyak, yang sedikit ada pahalanya juga. As-sawab ala qadrit. Nah, jadi ini harus cucu perlu dan masyarakat juga. Mau kada berduit, no miskin, tenaganya. Jangan melihat dia juga. Yang atau kan ada tukang panitia, tukang budayanya, ada tukang gawi makanannya, ya kah? Ada tukang persiapan di sini. Soalnya kan masuk tukang aja, tukang makan umpan. Ibadah tak bulik, nah tanaga berang. Nah, supaya kita dapat berkah, nyatakan kita khidmat dengan orang saleh. Jelas hukumnya orang saleh ulama. Laulal ulama lam yakul lil waliyun. Kata Imam Abu Hanifah kan atau Imam Syafi'i. Jikalau tidak ada ulama, tidak ada wali. Orang mana melihat orang alim itu karamatnya itu sudah ya ilmunya. Kalau yang mengajar istiqamah itu sudah majar lillahi ta'ala, ajarnya lillahi ta'ala juga asal ngelil macam-macam sudah diikhlaskan niatnya itu ibadahnya luar biasa sudah. Biar nang pardo nang sunat terbatas tapi dia ajar terus itu nang hebat istiqamahnya. Apalagi dia menyurat banyak pulang guru. Nah ini orang alim tinggi derajat martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan orang alim dan nabi dengan orang nang bodoh seperti aku dengan sahabatku yang paling bodoh. Jauh. Orang menemani karamatnya aja. Orang nambah karamat itu juga dengan gara-gara berkat orang alim. Nah, makanya waktu Imam Syafi'i diundang oleh Imam Ahmad bin Hanbal ke rumah beliau, dijamulah Imam Syafi'i datang ke sana. Anaknya Imam Ahmad ada putri seorang bibinian.
kayak Pak Haji Abah nih guru sidinnya di kampung situ negara situ sidin paling terkenal Imam Abah. Cuma sih aku punya guru hebat, guru kota Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, luar biasa. Wajan anak apa hebat, guru sidin Imam Syafi'i kayak perkara hebatnya nih. Walhasil begitu datang Imam Syafi'i ke rumah beliau, lalu diberikan jamuan makanan. Belum bagi jamuan makanan. Nah, kayak panah jengok. Nah, di dinding bibirnya itu cuma jengok aja. Jengok kan. Sekali Mas Syafi'i begitu jamuan dia tadi, sini makan banyak. Kencang makan. Pertama sih jauh juga belajar, jalan juga. Dia salah lapar. Melapar tuh lah ya, aja makan kencang juga. Jangan madakan orang kencang makan itu, orang kencang makan itu sudah kenyang makan pulang. Jago nato lu bangga ukur aja ke sini. Nah aja. Parutnya mana parut lo? Oh masih kimpis ya, sini kas kapal masih. Karena stabil di ban muka ban belakang. Nah aja. Nah aja nato lu bangga biarin. Kul kesini sini nah. Masih karas sini ke kimpis. Ini kimpis ya. Karena stabil aja ban muka ban belakang. Tambah lagi yuk, lo karasnya parut dah. Kencang sini makan. Nah, nih. Tapi jangan putih tadi guru Abah. Abah orang alim balik guru sini aja Abah alim nih. Namanya beralim nih Abah sudah alim. Yang namanya beralim orangnya kada alim tuh belum datang lagi. Apalagi nyebut wali. Kita nih menyebut namanya wali, paling wali sako. Ujung. Tuh wali sako aja. Sekali wali sako tuh dumpit orang beri. Ada labisi sako aja. Nih, sako kurata terus umpam. Tuh ada berduit tuh. Dumpit kimpis bahasa Jepang diberi juga sekumpuh ngaji deh bila kada berdumpit dia bahasa Jepang itu dia Jepangan bukan Jepang. Sakuku rata Jepang itu ka terus bang kan sakuku rata. Nah kabelnya begundul juga rusak kumpul bahasa Jepangnya tapi dia Jepangannya bang nih cepat kucuk rata itu kan benar-benar ya gundul. Nah ini kembali. Ada apa kita lah sejak ceroboh aja orang ceroboh dah pun juga. Nah, tadi kembali supaya ada semangat. Kencangnya makan. Tapi guru Abah pasti ada alasan. Husnuzan dulu apalagi dengan orang alim. Enak dulu. Udah boleh macam-macam. Selama masih takdirkan dulu yang baik. Sudah selesai. Begitu malam hari diberikan tempat Imam Syafi'i. Nah, begitu setelah salat Isya menyunat masuk kamar. Kada sing keluaran di kamar. Nah, biasanya tradisi Imam Ahmad beliau bahkan keluarga di rumah itu salat sunat 300 rakaat. Bulan puasa ada bulan puasa. Belum puasa aja 23 Anda di kurtingnya. Kau di kasar lagi aja. 300. Malam-malam biasa 300 tradisi di rumah beliau. Makanya rumah yang berberkah. Rumah yang harum manis, harum lagi manis. Ini kada sembahyang di rumah napa? Malawuran sebetan, malandau pargum parsan guring malandau bertaan. Subuhnya kono karing ngaberi. Tadi orang memintanya kada meminta belum. Lalu kada berkah ya rumah bukan harum manis tapi rumah tangga haur manangsan. Kada berkah. Jauh daripada nuansa Islam. Kada sing keluaran. Tengah malam, kalau tengah malam sini niuk ada keluar dia. Biasanya orang Bahari kalau berwudu kawisi ke belakang. Nih sini kada ada ke belakang keluar. Makanya menunggu nih mamanya malah melihat kehebatan sini nih. Putrinya Imam Ahmad nih kada melihat makan kencang. Jadi mau sangat makan kencang janganlah tuh bisa orang banyak berzikir. Nah. Begitu salat subuh keluar. Kamat belum menyunat adzan kada keluar di kamar. Masa guru Abah gini. Setelah iqamat keluar. Suruh Imam Ahmad guru pian imam langsung. Nah, ini kada ada wudu datang. Ini banget benar kali benar nih. Walhasil selesai sehari mau bulik. Nah, sarapan pagi lagi. Lalu anaknya Imam Muhammad ini nang bibinnya ini bertakut, bah boleh kau ulun bertakut dengan guru pian deh. Ya Imam kenapa aku melaporkan guru? Wahai Imam, inna lil binti thalatha masail. Wahai Imam, anak ulun bibin ini ada bertakut ada 3 permasalahan, pertanyaan yang mau ditakutkannya. Bolehlah. Kata Imam, silakan. Silakan.
Napa yang silakan. Pertama semalam pian datang itulah disajikan makanan banyak, pian kencang makan. Kencang makan. Kepada bapak kami himung lagi. Mungkin memang himungi kan, cuma mungkin ada alasan lain, bukan sekadar menghimungi. Kata Imam Syafi'i, aku tatkala makan itu aku teringat. Wah, boleh deh. Keluar deh. Anu yang aslinya nih. Teringat satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, hadis belang keluar. Ujar Nabi, "Ta'amu sahi dawaun min kulli da." Makanannya orang yang pemurah itu, tapi dunia halal lah. Tapi halal, kada halal itu dia pemurah. Makanan orang yang halal itu sajiannya dawaun min kulli da. Obat dari bermacam penyakit, lebih penyakit batin. Kita makan jadi obat. Wah, luar. Aku tadi makan obat sih, macam aku gencangin obat. Abah muni anta masuk ke rumah abah muni pasti halal. Yang kedua, orangnya pemurah, aku tahu, kenalkan muridku. Dia orang pemurah. Ini mau kan orang pemurah jangan pegencang lah saron bu bener. Ada bujur. Ini kan himungnya juga alhamdulillah jangan habis. Oh. Betul bujur. Sebaliknya ta'amul bakhil ujar Nabi daun. Makanan orang pamalar penyakit hati. Bujur. Orang pada hilang murid jangan pegencang jurung. Jangan tahu makan terus. Pikir dulu makanan apa nih? 4 sihal 5 sempurna. Wah. Artinya halalnya penting lah. Makanan nomor 1 bang. Di dokter makanan pola makan atur aja. Tapi di dalam tasawuf biar berhikmat di ibadah, pola makan diatur halal. Belum terus lagi. Yang kedua dia masuk ke kamar malam tadi bisa langsung keluaran. Kenapa? Itu pun tunggu subuh tahajud, kami tahajudan di rumah. Dia kata juga. Aku sini di kamar. Aku begitu mau barabah membaringkan diriku di tempat berbaringan ini di atas alas tilam ini. Aku memikirkan satu ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran ku merenungkan, ku pikirkan. Maka memunculkan 70 masalah yang untuk diamalkan untuk umat ini. Utamanya orang yang bermadzhab menurut aliran aku mazhab Syafi'i. Satu ayat Quran 70 masalah. Hingga semalaman kerja guring awak. Wah, bersempurna ada sehibat. Ini amalan sidin ini untuk orang lain. Sidin dan itu disebut amalul lazim, amalul mutaaddi afdalu min amal lazim. Amal orang yang mutaaddi mengembang untuk orang lain lebih istimewa daripada orang amal lazim. Lazim itu pribadi, yang baca Quran surangan aja. Sini mengajar, baca Quran mengembang. Lebih afdal berkembang dan berkembang. Itu bedanya orang alim yang amil dengan orang yang abid ahli ibadah aja. Terkadang mengenal ahli ibadah tuh berkaramat bermaunah. Orang alim kan datang maunahnya aja. Iya maunahnya karamatnya itu ajar istiqamah tuh nah sudah. Itu amal istiqamah karamat sidin. Kita malah karamat hisi aja bang terus. Nakwa terbang. Guru bisa terbang umpat bukan sana. Guru bisa terbang. Gurunya bisa bawa duit putaran. Apa? Supaya beliin duit putaran. Karamat. Kalau kita seperti itu maka kita pun kurang pemahaman. Kalau kita mendengar cerita Asib bin Bahia di zaman Nabi Sulaiman yang dapat mengangkat istana Ratu Bilqis mulai San'a di Yaman membawa ke Palestina, diangkat sidin paling cepat Asib mengangkat. Jin kalah. Siapa Asib bin Bahia? Seorang wali, bukan nabi, apalagi rasul, wali. Beliau siapa Nabi Sulaiman? Nabi dan Rasul. Bahkan Asib umatnya Nabi Sulaiman. Nah kalau pian menurut pandangan ini, kalau kada berilmu, hebat Asib bin Bahia. Kenapa karamat? Kalah Nabi Sulaiman. Sekali lagi derajat di sisi Allah bukan demikian. Bang paling tinggi ada Nabi Sulaiman. Bahkan Asib umat beliau. Asib wali Nabi Sulaiman, Nabi. Ketinggalan. Bahkan Rasul. Bahkan Rasul yang 25. Nah sinilah keistimewaan tadi. Nah mora kampung pin karamat aja. Nya punya kata di dunia lagi ini aja. Berjalan bentuk harus ya. Kapalnya begundul aja, tasbihnya kayak klikir no. Itu nang dinilai. Janggutnya panjang. No, sesungguhnya taring. Bah. Mun bajanggut juga guru bahari kambing.
Untung aja aku aja kada bijenggot tapi bisa jenggot kucing guru. Untung aja aku ada bijenggot kada bisa jenggot cacing guru. Nah, sama. Manusia seutuhnya itu bukan nilai jenggot, bukan nilai jenggot. Hatinya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi Imam Syafi'i. Oh, sama lama kada guring. Nah, tadi bang subuh pi langsung jadi imam. Aku mau nyurat di kamar di sini. Begitu bang. Pi langsung kada betal sama laman. Hanya anaknya Imam Ahmad, cocok kayak apa kan alim, guru sidin, luar biasa. Nah, makanya tahunya orang alim tuh orang alim juga. Kalau kita di kampung, harat cara maju alim belum tentu. Bukan kasih kan, turut kan, anak kasih, anak Ustaz Samad pulang, anak sana rekam. Bila ciler aja, belum tentu alim bukan sekadar itu ukurannya. Kalau kampung itu bang, kalau bisa cara maju kan alim. Nah ini. Bukan demikian halnya. Nah tadi kembali, jadi ini untung kita. Ini baru orang yang alim. Sekali lagi, gembiralah anak cucu semua punya kai. Nah tolong kita kalau perlu digambar-gambar di rumah ada lebih sebitaan. Kalau rumah ini cek pembetaannya, ada kegambar sidin sama dinda kena tolak kalau. Supaya ada kenangan di kai kita, itu kita orang alim, orang saleh. Lalu tertanam di anak cucu cinta akan orang saleh. Kira-kira ini sudah dapat sampaikan. Mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Salah hilang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada ayah-ayah kita Ma'alim Haji Mujibti yang telah baikkan tausiah agama tadi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk di antara orang-orang yang selalu cinta orang-orang soleh yang mana ciri cinta Allah itu adalah mengikuti segala fatwa-fatwanya, nasihat-nasihatnya. Jadi tidak hanya sekadar cinta dengan mulutnya, ternyata juga dengan perbuatannya. Baiklah, kita masuk ke acara yang dulu. Tulis untuk doa ini mohon kembali kepada seorang dan guru alim yang dibutuhkan. على هذين ونبي صلى الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقضي حاجاتنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب سيدنا محمد اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولى والآخرة في المنام والقضاء في الدنيا والآخرة في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ما معنا ومن معنا اللهم احفظنا واحفظ ما معنا ومن معنا وبلغنا وبلغ ما معنا ومن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للمسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan
sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara haul daripada almarhum Tuan Guru Kiai Haji Dahlan Utsman yang ke-41. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini menyebabkan turunnya rahmat maghfirah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami ucapkan lagi terima kasih atas kehadiran pihak seberataan memohon diundang kami pada siang hari ini, dan kita tutup acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian, ulun mewakili Kanda Guru Mukti Sirin Besarwan hari Rabu ini jam 9 mahaul Imam Syafi'i anhu di Satayur di Pesantren Talibin di Tayor sini. Jam 9 laki bini, dan ulun insarun juga Abah ulun insyaallah Lubangkai malam Selasa kayaknya. Seminggu lagi. Jadi malam Senin di Kubah, malam Selasa di rumah.